Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada yang tahu? Kita doakan, ya. Semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar lagi dengan kita. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Berdiri semua. Yang semangat. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Rileks yang sakul, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nafas. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Oke. Lepaskan. Yakinkan diri kalian, saya bisa. Yakinkan diri kalian kalau saya mampu. Oke. Yakinkan diri kalian, saya pasti. Buka mata pelan-pelan. Berikan senyum yang terbaik kalian. 1, 2, 3, senyum. Tepuk tangan untuk semua. Kelas 5. Kelas 5, apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami siap, kami fokus dan kami bisa. Kamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Punya gambar. Nah, ini gambar apa? Apa itu? Bisa di mana? Kira-kira berada di mana? Di sekolah. Apa yang dilakukan anak-anak? Ini gambar apa? Tunjuk jari. Yang mau jawab tunjuk jari. Gambar apa? Ayo. Apa ya? Membantu adik membersihkan mainan. Tapi yang lain? Kira-kira apakah kegiatan pada gambar termasuk perilaku positif? Tunjuk jari. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Kok itu? Menciptakan kerukunan. Oke, ada yang lain? Jadi ini hidupnya jadi rukun. Apalagi? Menjadi damai. Nah, tidak bermusuhan, tidak bertengkar. Ada yang lain? Ayo, rukun, damai. Nah, bagus itu bisa. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan Pancasila, ya. Materi norma dalam penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak boleh
boleh menyiapkan pelajarannya. Jadi anak-anak satu mampu menjelaskan pengertian norma. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, melalui pengamatan video diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, melalui permainan berkelompok. Nanti kita ada permainan berkelompok. Di sini Bu Ena punya dua gambar, A dan B, tapi belum muncul gambarnya. Sekarang perhatikan. Ini gambar apa? Orang yang berkebutuhan di mana? Di jalan raya. Oke. Ini gambar apa? Membantu orang tua menyeberang jalan. Sekarang pertanyaannya, dari dua gambar ini mana yang kalian pilih? Yang mana? B. Mengapa pilih yang B? Karena membantu orang tua. Kenapa tidak memilih A? Nah, kalau mengebut di jalan raya itu akibatnya apa? Bagus, bisa mencelakakan orang. Sebuah video, coba kalian amati, coba kalian simak baik-baik. Yang berlaku dalam lingkungan, maka setiap orang akan mempunyai kesadaran atas batasan perbuatan yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Beragam norma yang diterapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi masyarakatnya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Norma disebut juga sebagai suatu kaidah untuk mengatur setiap perbuatan manusia dan menjadi pedoman yang dipakai sebagai ukuran perbuatan manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta sebagai salah satu penjabaran lebih lanjut mengenai nilai-nilai dalam masyarakat. Berikut beberapa jenis norma dalam hidup bermasyarakat. 1. Norma agama. Di Indonesia terdapat 6 agama berbeda yang hidup berdampingan, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari tayangan video tadi, norma itu apa? Coba, menurut kalian dari video tadi, apa pengertian dari norma? Ayo, salah nggak apa-apa. Dari video tadi, tunjuk jari. Apa? Norma adalah aturan atau kaidah yang apa? Yang tujuannya apa? Untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan aturan. Itu norma. Kalau ada norma berarti perilaku manusia ini, perilaku manusia itu dibatasi. Oh, ini baik, oh ini buruk, oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Itulah norma aturan. Aturan itu tidak hanya di rumah. Ada berapa norma yang kamu ketahui? 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Kita belajar 4 aja ini. Norma itu kan 1. Contohnya norma agama, tidak mengejek agama lain. Contohnya apa norma agama? Katanya dia apa? Itu yang khusus semangat. Norma agama apa contohnya? Berdoa sebelum memulai kegiatan. Bagus. Berdoa sebelum memulai kegiatan. Melaksanakan ibadah. Oke. Menghormati pemeluk agama lain. Tidak mengolok-olok. Oke. Artinya mengolok-olok apa? Menghina, menjelek-jelekkan, apalagi sanksinya apa? Dosa dan pahala. Ini sanksinya. Nek kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Pokoknya hubungannya karo dirimu sendiri. Contoh, mencontek. Normanya adalah merasa menyesal. Izin ketika kamu meminjam barang punya temanmu. Maka sopan. Gila. Nek kamu sopan, ini senang kan betul? Suka. Tapi nek kamu berkata kasar, mereka tersakiti
mendapat cemoohan, digibah, dikucilkan bisa. Akhirnya orang duwe kanca. Yang terakhir adalah norma hukum. Hubungannya dengan hukum. Apa contohnya? Pajak, bayar pajak. Terus aturan lalu lintas. Kira-kira sanksinya apa yang orang melanggar norma hukum? Penjara. Denda? Bisa. Kalau kasusnya itu berat, berarti dia dipenjara, pembunuhan, atau bisa hukuman mati. Tapi ini kasusnya ringan, misalnya mendalang nggak bawa helm, ditangkap pak polisi, paling dikasih surat tilang, membayar denda. Kan seperti itu. Tapi kalau sudah berat Bu, mencuri tingkatannya sudah berat, membunuh, membuli, ayo, membuli juga ada hukuman. Manfaat penerapan norma apa manfaatnya? Bagi diri sendiri dulu. Betul, mampu membedakan yang benar dan salah. Dua. Ya, mampu menjadikan aman, tentram, nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Terus memiliki tingkah laku yang teratur dan sesuai dengan lingkungan masyarakat. Itu kalau untuk diri kita sendiri. Terus kalau untuk masyarakat apa manfaatnya? Satu, mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Yang kedua, meningkatkan kerukunan antar warga. Tiga, setelah ini nanti Buena bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kita akan Buena tulis ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Setelah ini nanti kita keluar ke halaman, kita permainan di halaman. Oke. Silakan boleh dipersiapkan. Kita satu lagi. Siang. Sore. Oke, perhatikan. Anak-anak tahu. Satu nomor apa? Contoh norma agama. Satu apa? Oke, terus. Boleh. Coba kalian praktek simulasi bermain peran tentang perilaku yang sesuai dengan yang ideal. Kita ambil yuk. Ayo, tidak ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sudah ada azan itu. Ayo kita sholat. Sebentar, ini lagi seru-serunya main. Itu termasuk perilaku yang sesuai dengan norma atau tidak? Norma apa bukan? Kenapa aku tidak termasuk? Kalau menemukan dompet itu harus dikembalikan, disimpan. Apa? Ya dosa. Ada yang lain? Menyesal, gitu. Merasa bersalah. Kalian tugasnya adalah nanti memasangkan. Itu adalah perilaku. Itu norma. Perilaku apa? Norma apa? Yuk, cicipin. Kelompokmu sendiri. Diceceknya dulu loh, diceceknya dulu.
Beda apa? Mengejek PK di depan teman-temannya yang lain. Kelompok satu ini adalah norma kesopanan. Ini karena dia ngejek, membentak-bentak orang lain. Sabar, terus apa lagi? Menasihati supaya tidak emosi. Ya, oke, bagus. Terus menyesal, dikucilkan, hendak kecemoohan. Ayo kelompok tiga beda. Apa jawabannya? Dijauhi, diejek, dikucilkan, dan diremehkan. Oke, sekarang tepuk tangan buat semuanya. Anak-anak, dari kegiatan ini ada yang mau ditanyakan? Betul, kalau tidak ada, sekarang ada tugas per individu. Oke, tugasnya adalah kalian mengerjakan teka-teki silang hari ini. Nah, silakan dikerjakan sesuai kemampuannya sendiri-sendiri. Oke, tugas. Silakan kalian kerjakan. Itu adalah soal teka-teki silang. Lihat dan kerjakan. Gimana? Dicari dulu. Untuk tugasnya sudah diberi nama? Sudah, silakan. Masih baik? Anak-anak, hari ini kita belajar apa? Norma.
awas lagi. Kono jono. Oke, boleh istirahat.